Teman-teman, kali ini saya akan sharing pengalaman lulus pendaftaran beasiswa Fulbright. Nah, berikut adalah persyaratan khusus pendaftaran beasiswa Fulbright Master Program. Yang pertama, harus sudah lulus S1. Yang kedua, IPK minimal 3,0. Yang ketiga, memiliki nilai TOEFL ITP 550 atau setara IELTS 6,0. Sementara itu, persyaratan umumnya adalah yang pertama, kita harus penduduk Indonesia, tidak sedang tinggal di US. Terus, yang kedua, punya kualitas kepemimpinan dan pengalaman pelayanan pada masyarakat. Nah, disinilah pentingnya saat jadi mahasiswa kita bergabung dalam organisasi dan memiliki berbagai kegiatan yang melayani masyarakat. Terus yang ketiga, punya komitmen dan persiapan pada bidang yang dituju. Nah, ini maksudnya background pendidikan kita harus linear dengan bidang pendidikan yang ingin kita tuju di program master. Yang keempat, mahir dalam berbahasa Inggris. Ini syarat mutlak ya pastinya karena semua proses beasiswa dan pembelajaran nanti menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, kita harus punya record akademik yang baik. Yang keenam, bisa mengikuti perkuliahan full time. Yang ketujuh, berkomitmen kembali lagi ke Indonesia setelah selesai program. Nah, berkas-berkas yang harus diserahkan. Yang pertama, form aplikasi pendaftaran yang sudah terisi. Yang kedua, 1 lembar personal statement. Ketiga, 1 lembar study objective. 4, karya tulis ilmiah yang diterbitkan. 5, bibliografi karya tersebut. Yang keenam, esai sesuai bidang yang dituju. Nah, ini 2 lembar. Nah, kita juga harus menuliskan referensinya. Yang ketujuh, kita menyerahkan fotokopi skor TOEFL atau IELTS. Yang kedelapan, fotokopi ijazah dan transkrip yang dilegalisir. Yang kesembilan, fotokopi KTP. Yang ke-10, ada CV atau daftar riwayat hidup. Dan yang ke-11, kita harus menyerahkan 2 referensi atau surat rekomendasi. Nah, teman-teman, untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa kunjungi www.aminef.or.id. Nanti teman-teman di websitenya pilih ikon menu, terus Grants for Indonesians dan Fulbright Master's Degree Scholarships. Jadi ada lengkap informasinya di sana. Nah, di sini saya ingin sharing hal penting yang saya pelajari setelah 3 kali gagal seleksi berkas AAS. Nah, ini adalah ketidaksesuaian antara jurusan yang saya ambil dan kontribusi yang ingin saya lakukan setelah studi. Misalnya di form AAS lalu, saya bilang setelah studi mau mengembangkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang di dalamnya juga menekankan pendidikan karakter. Nah, ternyata di jurusan yang saya tuju tidak ada mata kuliah yang menyediakan itu. Jadinya nggak nyambung ya. Kesalahan saya adalah tidak melakukan research mendalam tentang jurusan yang saya tuju dan membuat apa yang ingin saya pelajari relevan dengan apa yang disediakan oleh jurusan tersebut. Nah, jadinya saya gagal terus deh. Saat ini kontribusi yang ingin saya lakukan setelah kuliah adalah membantu pemerintah memerangi buta huruf pada anak-anak dengan membuat learning center di tempat yang membutuhkan. Nah, sebelum melamar beasiswa, saya sudah melaksanakan proyek tersebut. Nah, beasiswa ini akan membantu saya agar bisa berkontribusi dengan lebih baik. Jadi, sebelum mendaftar, pastikan kita tahu jurusan yang kita tuju, mata kuliahnya seperti apa, dan itu akan membantu kontribusi yang ingin kita lakukan setelah kuliah. Secara umum, inilah pertanyaan yang harus kita jawab sebelum mendaftar beasiswa. Yang pertama, mengapa saya ingin kuliah di luar negeri? Untuk menjawabnya, kita harus tahu apa yang ingin kita lakukan setelah kuliah. Dan apa yang ingin kita lakukan atau kontribusi tersebut harus berdampak positif bagi bangsa dan bidang yang ingin kita pelajari. Yang kedua, apakah saya sudah memenuhi syarat untuk mendaftar?
Nah, untuk menjawab ini kita harus mempersiapkan diri baik dari segi akademik, kepemimpinan, pelayanan masyarakat, dan kemahiran berbahasa Inggris. Yang ketiga, bagaimana cara saya membuat aplikasi yang bagus dan bisa mengumpulkannya tepat waktu? Nah, untuk menjawabnya, lagi-lagi kita harus persiapkan diri untuk bisa menulis a powerful essay. Jadi, latih kemampuan kita menulis. Terus, temukan seorang mentor untuk membimbing kita. Nah, caranya adalah kita cari tulisannya di website, terus cari profil Facebook atau Instagramnya. Atau jika teman-teman mengenal seorang dosen yang mau membimbing, nah ini akan sangat baik. Jadi teman-teman, impian kuliah ke luar negeri itu harus ada jauh sebelum kita mendaftar. Karena perjalanan mendapatkan beasiswa bukanlah hal yang mudah. Ingat, ada ribuan orang smart yang juga mengincar beasiswa. So, you must be the best among the best. Prepare yourself. Bye.